Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan aku Willy Wijaya. Oke, hari ini aku mau ngajarin kalian tentang topik terbaru. Kalian bisa lihat di banner kan ya, soal mailings. Jadi kita langsung aja masuk ke Word. Aku nggak mau banyak cincong juga. Ini singkat aja, kita langsung ke blank dokumen ya. Oke, loading. Oke, mulai. Jadi pertama, apa itu mailings? Mailings itu anggapannya kita ambil dari kata mail, yaitu pesan. Nah, mailings itu bisa kalian pakai untuk anggapannya buat surat undangan. Contohnya, anggapan kita ngundang 100 orang. Nah, tentunya kita akan tulis 100 orang gitu kan, nama dari 100 orang itu, ya enggak? Nah, tapi kalau kita buat 100 kita buat surat, apakah harus buat sampai 100 suratnya? Tentu enggak. Jadi ada yang namanya kita buat surat satu, terus kita ubah satu persatu namanya. Oh, enggak juga. Jadi ada sistemnya namanya mailings ini. Jadi dengan mailings kita tuh bisa nulis satu surat dengan data nama-nama yang sudah ada, tinggal di print aja. Jadi kita santai gitu. Nah, aku langsung ngajarin aja. Pertama, kita tulis aja suratnya sederhana ya. Teruntuk orang yang aku cintai di sana, koma. Nah, di sini kan anggaplah di sini itu bakal nama. Aku mengundangmu datang ke rumahku untuk makan bersama di tahun, jangan di tahun baru, Natal aja ya. Di malam Natal yang romantis. Anjay. Mohon maaf, gak sopan sekali kita. Nah, oke. Anggapnya teruntuk orang yang aku cintai di sana, aku mengundangmu datang ke rumahku untuk makan bersama di malam Natal yang romantis. Anggap saja di antara koma dan aku ini kita ingin menaruh sesuatu ya. Kita mau menaruh nama. Kita komakan. Jadi sini. Kita mau naruh nama. Maka kita pencet mailings. Nah, di sini ada Start Mail Merge. Pencet ini. Lalu kita kemana? Kita pergi ke Step by Step Mail Merge Wizard. Kita pencet. Tuh, kita pilih letter kan ya. Ini kan kita letter, sistemnya letter, jadi kita enter aja. Kita next lagi. Kita next lagi. Nah, di sini dia. Jadi kemarin itu udah aku ajarkan tentang pembuatan tabel sederhana ya kan, masih ingat gak? Nah, di tabel sederhana itu bisa kita masukin. Maksudnya itu gimana bang? Nah, lihat aja dulu ya, nanti juga paham sendiri. Jadi kalau kalian udah nonton videoku yang sebelumnya, kalian tuh pasti akan tahu kalau pembuatan tabel itu ada namanya baris dan kolom ya kan. Nah, pertama kalau kalian udah membuat tabel itu, kalian bisa buka. Kemarin aku simpannya itu di ini dia. Ini dia. Open. Oke. Tuh. Ini punyaku, kita oke kan lagi. Otomatis dia udah aktif. Tadi kan kalau kalian lihat sini awalnya mati, sekarang udah aktif kan. Nah, di sini kita bisa insert merge field. Insert merge field ini ada nama, kelas, nomor absen. Sama kan dengan tabel yang aku buat. Jadi kalau kalian mau buat apa namanya ini ya? Bagaimana saya menjelaskannya kepada kalian dengan cara yang mudah. Jadi anggapannya kalau kalian mau membuat kayak surat dan ingin dikirimkan ke banyak orang, kalian harus buat dulu datanya kan pasti. Kalian akan mendata siapa aja yang akan datang. Nah, data yang kalian buat itu akan masuk ke sini. Oke, read only, yes, oke. Nah, di sini contoh nama yang akan datang Willy Wijaya, Bima Kusuma, Luis Nicholas, Ronaldo Nika Alexander, dan Junaidi. Nah, di sini, nama-nama ini akan kita pakai untuk pergantian di sana. Jadi kita masuk ke Word lagi. Di sini kita pencet nama. Nah, muncul kayak gini, ya kan? Setelah itu kita bisa preview result. Nah, Willy Wijaya. Untuk orang yang aku cintai di sana, Willy Wijaya, aku mengundangmu datang ke rumahku untuk makan bersama di malam Natal yang romantis.
Kita bisa lanjut pencet yang ini, next, dan terakhir habis. Kita bisa ngulang lagi. Dan itu aja, simple kan? Dan sebenarnya Mailmerge ini bisa kalian pakai juga, mailings ini ya bisa kalian pakai juga untuk buat sertifikat. Jadi kalau kalian lihat sertifikat itu kan kalau seminar-seminar itu kan pasti namanya apa ya? Mereka kalau namanya ikut seminar pasti kan dapat sertifikat. Tidak mungkin dong sertifikatnya itu ya dibuat satu persatu lalu di print buat kan capek. Dia pakai sistem data makanya. Nah di sini kita juga bisa lalu printnya gimana gitu. Kalau mungkin ada yang kalian bertanya, kalian bisa pencet ini finish and merge print document. Nah kalau kita pencet all, otomatis dia akan print dari Willy sampai Junaidi tadi. Dari semua nama itu akan di print. Tapi kalau kita current record ataupun from itu kita bisa menandai kita mau print dari berapa sampai berapa. Print dari berapa sampai berapa. Itu salah satu keunggulan dari Mailings. Ya segitu aja singkat bukan? Sebenarnya mungkin ya ada cara lain yang mungkin aku nggak ketahui. Kalian bisa cari juga referensi lain dari YouTube. Karena jujur aku juga masih belajar. Aku jujur jarang menggunakan Mailings. Aku baru belajar beberapa hari yang lalu. Jadi aku juga kurang tahu menggunakan Mailings ini sebenarnya bagaimana. Karena kalau kita lihat Microsoft itu kan pasti selalu update. Contoh kalau Microsoft aku itu udah anggapannya gimana ya, di pertengahan zaman gitu. Jadi agak kurang. Kalau di Microsoft yang mungkin terbaru dia mungkin kualitasnya lebih bagus. Jadi kalian mungkin bisa lebih bereksplorasi di sana. Karena lebih banyak mungkin shortcut yang lebih apa istilahnya ya, lebih simple dibandingkan kalau kayak Microsoft yang sekarang ini agak-agak rumit. Contoh sederhananya kalian bisa di PowerPoint, di Microsoft PowerPoint. Di Microsoft PowerPoint itu kan ada yang ada Morph itu kan ada di yang terbaru. Sementara kalau di punya aku itu nggak ada. BTW kalau kalian mau bahas soal Morph kalian bisa kasih tahu ya, nanti aku bisa jelasin juga soal itu. Karena ya mungkin akan ku coba bahas juga lain kali. Ya segitu aja sih kira-kira pembahasan soal Mailings ini. Aku juga kurang tahu mau bahas apa lagi. BTW kan juga bisa nambahkan kayak anggapan di sini di insert match Felix kalian bisa tambahkan kelas dan nomor absennya juga. Kayak Willy Wijaya kita tambahkan lagi. Nah, kita matikan dulu. Ini bisa dimatikan hidup, matikan hidup ya BTW. Greeting lines di sini kalian bisa lihat. Oh, macam ini. Di greeting lines ini kita bisa lihat dear sir or madam. Ya kita bisa kasih apa istilahnya ya, like name. Kita bisa memberikan kayak apa sih namanya, kalau di mungkin di surat lamaran pekerjaan atau apa kan kayak dear HRD HRD bla 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 gitu bisa. Dear Mr. Sinta gitu kan, Dear Mr. Sinta ya kira-kira begitu. Atau to juga bisa dipakai di sini. Ini untuk greeting line, ucapan salam. Sisanya mungkin nggak terlalu bagaimana sih, aku kurang tahu. Oh kita bisa nge-highlight juga. Ya kira-kira segitu aja sih, nggak ada yang terlalu gimana. Segitu aja. Kalau gitu terima kasih guys teman-teman sudah menonton. Ya videonya memang agak singkat dan penjelasannya mungkin agak ngawur ya. Tapi ya kira-kira begitulah penjelasan bisa aku berikan. Kalau memang kurang jelas kalian bisa lihat lagi videonya dari awal. Mungkin memang agak acak-acakan sih videonya. Tapi ya gue berharap dari video yang aku punya teman-teman bisa belajar, bisa semangat juga. Karena jujur aku juga masih belajar mengeksplorasi diri. Karena aku pikir aku yakin apa yang aku jelaskan pasti nggak akan bisa tersampai secara langsung ke kalian. Pasti ada prosesnya. Tergantung kaliannya bagaimana juga kan ya. Dan aku juga pasti bagaimana. Kalau aku menjelaskannya aja hancur-hancuran ya kalian juga pasti nggak akan bisa. Ya segitu aja deh dulu. Bye bye teman-teman. Tunggu video selanjutnya.